Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-temanku semua. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Bagi kalian yang sedang galbay, tetaplah semangat. Jangan pernah kendor semangatmu. Teroran debt collector pinjol itu hanyalah selingan penambah semangat supaya kalian semakin semangat, supaya kalian semakin giat untuk mencari rejeki demi untuk mencapai kesuksesan. Teroran debt collector itu anggap saja seperti cambuk kecil untuk membuat kalian semakin semangat mencari rejeki dan mencapai cita-cita dalam hidup ini. Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang ancaman atau teroran debt collector pinjol yang mengancam bahwa mereka mau menyebarkan data Anda jika Anda tidak bayar cicilan pinjol. Ketika Anda sedang galbay, sering sekali debt collectornya mengancam bahwa dia akan menyebarkan data-data Anda dengan tujuan untuk menekan supaya Anda segera bayar angsuran. Namun hal itu tidak akan terjadi apabila Anda tahu bagaimana cara mengatasinya. Nah, itulah yang akan kita bahas di video kali ini. Bagaimana cara menghentikannya, bagaimana cara mengatasinya, atau bahkan bagaimana cara kita bisa membuat debt collectornya takut karena kita tahu undang-undang atau peraturan yang mengancam debt collectornya, bahkan bisa mempidanakan atau mendenda debt collectornya. Kita akan bahas bagaimana cara menghentikan teroran debt collector yang seperti ini. Bahkan kita bisa mengancam balik debt collectornya dengan ancaman 4 tahun penjara dan denda 750 juta sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara ini. Bagaimana caranya dan apa langkah-langkah yang harus Anda lakukan ketika Anda menghadapi permasalahan atau hal seperti ini? Baik, Anda simak video ini dari awal sampai selesai dan jangan ada bagian yang di-skip supaya Anda tidak gagal paham. Tapi sebelum kita lanjutkan ke pembahasan kita, saya mau mengundang teman-teman untuk join ke grup Facebook P3N, Grup Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Ini merupakan suatu grup Facebook untuk Anda saling berbagi info, saling sharing, saling menguatkan, dan saling berbagi pengalaman antara sesama pengguna grup, supaya mental Anda semakin kuat, supaya Anda semakin mantap untuk tetap galbay. Supaya kalian bisa saling support, saling menguatkan, dan saling mendukung satu sama lain, sehingga mental kalian akan terbangun lewat grup ini. Dan jangan lupa, yang paling penting adalah setiap bulannya kita akan adakan berbagi rejeki lewat kuis ataupun undian di grup ini. Dan akan ada banyak pemenang dengan hadiah uang tunai sampai jutaan rupiah. Jadi jangan sampai Anda ketinggalan. Mudah-mudahan lewat grup ini nanti banyak yang terbantu, banyak yang jadi pemenang ya teman-teman. Jadi silahkan join lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini. Tapi maaf ya, bagi debt collector, joki pinjol, jasa hapus data, jasa backup debt collector, dan jasa-jasa penipuan lainnya dilarang untuk join ke grup ini. Karena Anda tidak dibutuhkan di grup ini. Kalau ada yang mencoba untuk masuk ke grup ini, maka saya akan langsung blokir dan keluarkan Anda dari grup ini. Baik, kita lanjutkan ke materi pembahasan kita. Ketika Anda butuh duit cepat dan mendesak, sepertinya pinjol merupakan alternatif terbaik dan tercepat. Karena pinjol atau pinjaman online menjadi salah satu jalan pintas atau jalan tercepat untuk dapat dana pada zaman sekarang ini. Selain prosesnya yang cepat, pengajuannya juga mudah dan tidak ribet. Cukup isi data-data di aplikasinya. Anda tidak perlu repot-repot di survei. Tidak perlu repot-repot untuk melakukan ini itu segala macam. Dan dalam hitungan jam, bahkan hanya beberapa menit saja, dana bisa langsung cair ke rekening Anda. Kelihatannya pinjol ini memang menjadi suatu solusi terbaik dan tercepat dalam mengatasi masalah keuangan atau kebutuhan yang mendesak. Namun Anda harus perlu hati-hati, Anda harus perlu perhatikan karena ketika Anda galbay, masalahnya bisa berbuntut panjang. Ketika pembayaran Anda macet, maka Anda akan terus-menerus diteror oleh debt collector pinjolnya dengan berbagai cara, berbagai teroran, kata-kata intimidasi, serta makian bahkan ancaman bahwa debt collectornya akan menyebarkan data-data Anda kalau Anda tidak segera melakukan pembayaran. Ancaman seperti ini sering sekali dikirimkan lewat WA, SMS, email, dan juga di telepon langsung dari para debt collectornya. Pesan-pesan pendek yang berisikan ancaman dan makian bisa puluhan bahkan ratusan yang dikirimi ke Anda setiap harinya. Terlebih lagi jika Anda galbay di beberapa pinjol sekaligus. Yang tentunya hal-hal semacam ini akan membuat mental Anda down.
membuat Anda stres, ketakutan, dan bahkan Anda takut akan menanggung malu karena salah satu ancamannya adalah diteror dengan ancaman bahwa mereka akan menyebarkan data Anda ke media sosial atau ke semua nomor kontak yang ada di daftar kontak handphone Anda. Bahkan ada yang dibuat poster buronan yang berisikan kalimat dicari penipu yang menggelapkan uang perusahaan. Atau orang ini telah melarikan uang perusahaan. Dan bunyi kalimat-kalimat lainnya yang dibuatkan poster. Poster ini berisikan foto nasabahnya langsung atau Anda sebagai nasabah. Dan diisi dengan kata-kata yang memojokkan atau yang mempermalukan seperti yang saya ucapkan tadi. Dan poster dengan gambar beserta kata-kata yang mempermalukan Anda itu akan disebarluaskan ke media sosial dan ke kontak-kontak yang ada di daftar kontak handphone Anda. Jika hal ini terjadi kepada Anda, tentu Anda akan sangat stres dan tentu juga Anda bingung bagaimana cara mengatasinya. Apa yang harus saya lakukan? Bisakah ini di-stop? Adakah yang bisa saya lakukan untuk menghentikan ancaman-ancaman seperti itu? Itulah pertanyaan yang biasanya muncul di pikiran nasabah atau di pikiran Anda sebagai seorang nasabah ketika Anda menghadapi situasi seperti ini. Tetapi saya mau katakan kepada Anda bisa terbebas dari rasa takut dan teroran seperti ini ketika data Anda diancam akan disebarkan. Bahkan Anda bisa mengancam balik atau menekan balik debt kolektornya dengan ancaman pidana penjara dan denda. Karena hal itu termasuk ke dalam pelanggaran Undang-Undang ITE. Dan tentu saja hal itu merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan debt kolektornya pun bisa dipidanakan. Jika hal itu terjadi kepada Anda dan Anda ingin menghentikan perbuatan ini atau bahkan Anda ingin menempuh jalur hukum, maka langkah dan jalur hukum yang bisa Anda tempuh adalah sebagai berikut. Yang pertama, Anda pastikan dulu apakah pinjol yang Anda pakai itu ilegal atau legal. Karena menurut peraturan OJK nomor 77-POJK.01-2016 tentang layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi yang menggunakan jaringan internet, maka badan usaha atau PT atau koperasi tersebut harus terdaftar dan memiliki izin dari OJK. Barulah perusahaan tersebut bisa menjalankan kegiatan usahanya, yaitu memberikan pinjaman online kepada para nasabah lewat elektronik. Jika tidak, maka pinjolnya tersebut termasuk ke dalam pinjol ilegal alias pinjol liar yang tidak berizin dari OJK. Maka jika pinjolnya ilegal alias tak berizin, Anda bisa langsung melaporkannya ke Satgas Waspada Investasi atau yang biasa kita singkat dengan SWI. Satgas Waspada Investasi ini adalah satuan tugas yang bergerak atau bertanggung jawab mencegah dan menghentikan maraknya tawaran dan praktik investasi ilegal termasuk pinjol ilegal di dalamnya. Untuk lebih detail lagi, berikut cara melaporkannya. Apabila pinjolnya ilegal, Anda bisa melaporkannya langsung ke Satgas Waspada Investasi SWI. Atau Anda langsung berkunjung ke situs OJK atau kontak OJK di 157. Atau Anda bisa WA langsung ke WA OJK di 081 157 157 157. Atau Anda juga bisa mengirimkan email langsung beserta bukti-buktinya langsung ke email waspadainvestasi@ojk.go.id. Seperti yang di bawah ini, ya, Anda bisa lihat di sini sudah saya sertakan di layar. Itulah yang bisa Anda lakukan atau langkah pertama yang bisa Anda lakukan ketika Anda menemukan bahwa pinjolnya ilegal. Cara mengecek pinjolnya ilegal atau legal, Anda hanya bisa mengeceknya lewat laman atau situs OJK. Di sana ada daftar-daftar pinjol yang terdaftar di OJK. Atau Anda bisa WA langsung ke nomor OJK yang saya sebutkan tadi. Ketika Anda sudah melaporkannya, tapi debt kolektornya masih terus meneror Anda, maka Anda sampaikan langsung kepada debt kolektornya bahwa Anda telah melaporkan permasalahan penagihan yang melanggar hukum ini ke Satgas Waspada Investasi. Yang kedua, yang bisa Anda lakukan adalah Anda bisa lapor ke Kepolisian RI terkait tindak pidana ITE. Di samping tadi, Anda bisa membuat laporan atau pengaduan ke Satgas Waspada Investasi. Anda juga bisa membuat laporan ke kepolisian atas tindakan yang dilakukan pinjol tersebut lewat debt kolektornya.
karena tindakan yang dilakukan pinjol tersebut sudah merupakan bentuk pelanggaran hukum sebagaimana yang diatur dan diancamkan pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE terkait akses ilegal data pribadi. Perbuatan ini dapat dijerat dengan pasal 32 ayat 2 junto pasal 48 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Pasal 32 ayat 2-nya itu kira-kira begini isinya. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara ataupun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak, sanksinya diatur dalam pasal 48, yaitu setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 2 tadi bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Terkait penghinaan dan atau pencemaran nama baik dapat dijerat di pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Pasal 27 ayat 3-nya berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik seseorang yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik orang tersebut, sanksinya diatur dalam pasal 45 ayat 3 yang bunyinya, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen yang dimiliki oleh seseorang yang memuat yang bernada penghinaan dan atau bertujuan untuk pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta. Nah, itulah sanksi dan denda yang akan diterima oleh seorang debt collector apabila debt collector tersebut terbukti melakukan pengancaman penyebaran data melalui media sosial atau WA atau internet. Bunyinya tadi sudah jelas di pasal-pasal yang saya bacakan itu. Dan juga sanksi-sanksinya serta akibat hukumnya yang akan diterima oleh debt collector sudah termuat di sana semua. Jadi ketika itu terjadi kepada Anda bisa melakukan langkah-langkah yang telah saya sampaikan tadi itu untuk mencegah atau mengatasi hal tersebut. Maka jika Anda melakukan itu, saya jamin debt collectornya pasti akan mundur. Kalau debt collectornya tidak mundur dan tidak takut, maka silahkan Anda lanjutkan pelaporannya sesuai dengan arahan yang sudah saya sampaikan tadi. Itulah yang bisa Anda lakukan ketika Anda diancam dengan tujuan untuk menyebarkan data-data pribadi Anda supaya Anda membayar angsuran. Demikian informasi atau materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini untuk teman-teman dan para sahabat dan subscriber YouTube Maro Channel. Semoga Anda dapat mengambil pelajaran atau pengalaman atau pengetahuan dari video saya ini. Saya berharap ke depannya tidak ada lagi orang-orang yang dibodoh-bodohi atau diancam-ancam dengan cara-cara murahan seperti ini oleh para debt collector yang tidak bertanggung jawab. Debt collector pinjol itu hanya berani kepada Anda jika Anda takut, jika Anda tidak tegas, jika Anda tidak tahu hukum. Tetapi jika Anda tegas dan Anda tahu atau paham hukum, maka debt collectornya pasti takut. Saya jamin debt collectornya nggak akan berani. Apalagi Anda sertakan undang-undang yang saya sampaikan tadi itu ketika debt collectornya main ancam-ancam sebar data. Anda sertakan semua undang-undang dan peraturan yang saya sampaikan tadi, pasti debt collectornya jantungan. Apa dia tidak takut dihukum penjara dan didenda sekian ratus juta bahkan sekian miliar? Itu pasti dia ketakutan. Bila perlu, pinjolnya pun juga bisa dipidanakan. Jadi bagi kalian semua, teman-teman, jangan pernah takut, jangan pernah kendor, jangan pernah mental kalian down, dan jangan pernah Anda bingung hanya karena ancaman-ancaman seperti ini. Anda tidak perlu takut, Anda tidak perlu mentalnya down, tidak perlu stres. Karena Anda dilindungi oleh undang-undang.
Tapi teman-teman harus ingat ya, jika Anda sudah punya duit nanti, jika Anda sudah punya uang, Anda harus bayar utangnya. Tapi untuk sekarang ini mungkin jika Anda belum ada dana untuk bayar utangnya, untuk menyicil, jangan pernah Anda coba-coba untuk meminjam ke orang lain, apalagi menambah hutang Anda ke pinjol ilegal atau legal lainnya. Itu sama saja, legal ataupun ilegal. Jangan Anda minjam ke pinjol lain hanya demi untuk bayar cicilan pinjol. Karena keputusan atau perbuatan seperti ini hanya akan menambah beban Anda, hanya akan menambah masalah Anda dan membuat Anda semakin stres dan semakin terlilit lagi dan semakin terbenam lagi ke dalam hutang yang lebih dalam lagi. Oke teman-teman, sekali lagi saya katakan tetap semangat, jangan pernah kendor semangatmu. Dan ingat, hidup ini tidak akan berakhir hanya karena teroran para debt collector pinjol yang tidak bertanggung jawab. Semoga bermanfaat teman-teman, dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.